bisa dikatakan dari bulan musim semi sampai musim rontok ini, itu menunjukkan kita apa kita perbuat dalam 6 bulan ini, apa hasil perbuatan kita. Maka kita tunjukkan pada leluhur pada saat ini gitu. Supaya dia diwajibkan yang disebut Yueling, itu perintah raja untuk melakukan upacara pertengahan tahun ini. Oleh karena itu, apa yang kita hasilkan selama 6 bulan ini, itu sebagai kita mengucapkan puji syukur. Yang kita sebut sembahyang Qing He Ping. Ya. Para pemirsa, saya sebagai rohaniawan yaitu Unsi Nusan Chandra dari Provinsi Bali, yaitu dalam tugas sebagai rohaniawan. Dalam kesempatan ini perlu kita penjelaskan tentang upacara pada malam hari ini adalah yang kita sebut sembahyang Qing He Ping, yaitu Qing He Ping jadi beribadah untuk mencari keharmonisan dan ketenangan. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini adalah hari yang disebut sembahyang Chongyan. Jadi pertengahan musim panen. Kalau menurut dari zaman kuno, dari Tiongkok, itu disebut Chongyan. Nah, dalam kesempatan ini, apa yang kita terima selama dari musim semi sampai musim rontok ini, maka di awal musim panen ini, apa yang kita raih selama 6 bulan ini, itu patut kita syukuri. Dan syukuri kepada Tuhan Sang Pencipta, beserta kepada para leluhur. Pada kesempatan di bulan 7, tanggal 29 akhir daripada musim rontok ini, di awal musim rontok ini, kita diawalkan musim panen. Oleh karena itu, zaman dulu, karena Raja merasa khawatir, maka di bulan inilah kesempatan Raja memerintahkan untuk melakukan awal panen. Karena menurut zaman dulu itu ada musim paceklik atau musim kemarau panjang, akan terjadi masalah-masalah yang mengkhawatirkan. Maka oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini, kita membuatkan upacara ini berdasarkan dari zaman dahulu, yaitu zaman di Xia. Itu diwajibkan untuk, itu adalah supaya dia diwajibkan yang disebut Yueling, itu perintah raja untuk melakukan upacara
pertengahan tahun ini. Oleh karena itu, apa yang kita hasilkan selama 6 bulan ini, itu sebagai kita mengucapkan puji syukur. Nah, gitu kita menunjukkan persembahan ini yang kita tunjukkan pada saat ini adalah sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada leluhur. Untuk mengucapkan terima kasih kepada leluhur, apa yang kita perbuatkan pada selama 6 bulan inilah, ini kayak penunjuknya rasa bakti kita kepada leluhur. Karena kita senantiasa berbakti kepada leluhur. Karena tanpa leluhur, kita pun tiada. Oleh karena itu, kita yang masih hidup ini mempunyai wajib memberi bakti kepada leluhur kita. Karena leluhur itu sebagai letak dasar dalam penghidupan kita ini. Oleh karena itu, kita senantiasa membuatkan upacara Ching Ho Ping ini setiap tahun tanggal 29 bulan 7 ini. Oleh karena itu, kita sebagai dari Majelis Agama Konghucu selalu senantiasa mengundang umat-umat untuk hadir ikut merayakan upacara ini biar bisa hidup sesuai dengan namanya Ching Ho Ping, yaitu hidup harmonis dan bisa diberikan ketenangan. Oleh karena itu biar bisa para leluhur memberikan hidup kenyamanan di dunia ini. Gitu. Maka dari itu kita senantiasa di tahun ini berbuat upacara. Nah, dalam hal-hal persembahyangan ini ada yang kita sembah ini para Hoping, jadi para pendahulu kita yang telah lalu, mungkin para pahlawan, para peletak dasar bangsa, bagai leluhur, bagai yang tidak ada yang bersembayangi, maka kita sebagai umat Konghucu mempunyai suatu kewajiban memberi persembahan kepada umat umum, jadi arwah umum, maka disebut Haupeng. Jadi Haupeng itu jadi arwah pada arwah umum. Nah, di sini bisa kita tunjukkan sajiannya yang berupa dua sisi ini, ada 12 tumpeng, jadi masing-masing sisi 12, jadi dua sisi ini 24. Oleh karena itu, kita sebagai pimpin upacara memakai 12 shio. Karena setiap manusia lahir membawa satu shio. Shio-nya itu sebagai lambang kehidupan manusia itu. Oleh karena itu, di dalam sembahyang ini kita tidak tahu baik yang mana itu, maka kita pakai shio-nya memanggil arwahnya. Oleh karena itu kita buat 12 shio kanan kiri. Jadi mengapa ini kanan kiri? Jadi kita sebagai pelayan, sebagai rumah tangga, sama-sama itu yang masih hidup kan kanan kiri. Jadi kita ada yang besar, ada tua, ada anak-anak, ada yang dewasa, ada yang jompo, ada yang suka. Makanya di sinilah kita dua sisi ini gitu. Maka dari dua sisi ini melambangkan kita antara besar dan kecil kita sama, jadi mengundang semua yang ada arwah itu. Dan juga di dalam tengah ini ada nasi tumpeng. Nasi tumpeng ini bermakna ada 5 bendera. 5 bendera ini adalah kayak orang Bali bilang itu mekibung. Mekibung jadi makan bersama. Makan bersama ini kita panggil arwahnya yang ada di utara, di selatan, di barat, di timur, dan di tengah. Maka ini sudah sebagai simbol kita memanggil arwah yang ada dimanapun mereka ada harus hadir sini sebagai persembahan kami. Maka dapat dipahami. Oleh karena itu sangat bermakna lah. Biar kita yang ditinggalkan selalu diberikan berkah, ketenangan, keharmonisan, keamanan. Yang kita cari kan yang penting aman dan harmonis, tidak ada saling menyalahkan. Ya. Karena di Tiongkok itu ada 4 musim. Musim semi, musim rontok, musim panas, musim gugur. Nah, di dalam musim panas ini terjadilah peralihan ke musim gugur. Karena ada gejolak antara musim semi dan gugurnya, ada gejolak, ada perubahan iklim, maka raja khawatir. Maka tepat di hari Chongyan ini, nah Chongyan ini di awal pertanian ini, tepat di tanggal 29 ini kena Chongyan. Maka di awal pertanian inilah
awal panen inilah dipakai oleh raja. Dan juga karena sebagai saya terangkan tadi itu, karena raja merasa khawatir. Khawatirnya apa? Karena perubahan iklim itu membawa dampak pada kehidupan manusia. Itu. Karena bawa pendampak perubahan kehidupan manusia itu, karena satu, terjadi kemarau panjang. Kemarau panjang akan semua itu akan rusak. Karena raja itu punya prinsip, bila dia merintahkan secara musim semi, itu kan menanggung risiko kegagalan. Bila dia diperintahkan secara musim panas, itu akan menimbul kebusukan. Bila di musim dingin, itu akan terjadi kerusakan pada biji-biji. Maka pada saat inilah awal daripada panen disuruh awal panen, awal berbuahnya, hasil-hasil padi-padian itu awalnya untuk dipanen. Dan hasil panen awal ini ditunjukkan kepada raja, dan raja menunjukkan pada leluhurnya bahwa apa yang dia perbuat rakyatnya pada zaman itu ditunjukkanlah hasil perbuatnya ini. Maka ada sembahyang pada sembahyang leluhur. Nah, sembahyang leluhur ini berdasar dari itu, karena hasilnya ini. Maka saya tadi katakan dari bulan musim semi sampai musim rontok ini, itu menunjukkan kita apa kita perbuat dalam 6 bulan ini, apa hasil perbuatan kita. Maka kita tunjukkan pada leluhur pada saat ini gitu. Jadi tanggal 15 bulan 7 dulu tuh awal arwah leluhur turun. Sekarang nih akhir dari arwah leluhur itu kembali ke alam semestanya, ke alam yang abadi. Kita dari akhir ini membuatkan akhir pengantaran beliau kembali. Itu upacara ini. Demikian diperjelaskan biar tidak salah nanti mengapa tanggal 15 itu. Kalau tanggal 15 kan di rumah-rumah itu menyambut kehadiran para leluhur. Nah, tanggal 29 ini kita umumnya untuk sembahyang umum yang mengantar kembali para arwah umum. Itu artinya. Maka dibuatkanlah tanggal 29 ini untuk sembahyang berakhirnya persembahyang pada leluhur, dia akan kembali ke alam yang abadi. Marilah kita Wangken Tuhan yang Maha dan pencipta segala isi dan balaskan kita pada leluhur. Tuhan yang Maha Esa, diperkenankanlah kiranya kami segenap umat berhimpun di hadapan para hukum di Litang Kongsibil melaksanakan sembahyang Cinghe atau sembahyang rebut di halaman Litang Kongsibil. Bye-bye. Sampai. Kita terus. Oh, nah.
Itu tolong bisa ngambil sembako. Yang satu kalau dibayar, tolong yang sudah diambil ujung tumpengnya diletakkan di atas dan juga. Jadi tidak usah banyak. Baru dulu hari kami saya melaksanakan upacara. Semoga para leluhur kembalinya itu pula kami yang meninggalkan di atas bumi. Para leluhur senantiasa melindungi kami, membimbingkan, membuka jalan kami untuk meraih kehidupan lebih baik. Dan semoga usahanya semua dilancarkan. Yang sangat diberikan kepulihan dari ceritaannya. Semoga para leluhur senantiasa memberkati perjalanan kami dapat melaksanakan tugas kami dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati kami. Kami yakin bangkit senantiasa menjadi pendidik, membimbing dan mengingatkan. Baik. Baik. Sampai. Masih banyak nih. Boleh banyak, Bos. Suci bagimu Masuk TV ya, dandan-dandan. Kan gede ya tukang foto ini orang masuk. Harus dulu di sini.
Lagunya mana lagu? Ini yang saya di sini.